Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deko Andiska Putra. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Bengkulu. Baiklah, video ini saya buat untuk mata kuliah Psikoterapi Islam yang membahas tentang psikoterapi Gestalt. Psikoterapi Gestalt menitik beratkan pada semua yang timbul pada saat ini. Pendekatan ini tidak memperhatikan masa lampau dan juga tidak memperhatikan yang akan datang. Jadi pendekatan Gestalt lebih menekankan pada proses yang ada selama terapi berlangsung. Dalam buku Grell Corey menekankan konsep seperti pelurusan kesadaran, penerimaan tanggung jawab pribadi, urusan yang tak terselesaikan, penghindaran, dan menyadari saat sekarang. Bagi Prels tidak ada kecuali sekarang, karena masa lalu telah pergi dan masa depan belum terjadi. Maka saat sekarang yang terpenting guna membantu klien untuk membuat kontak dengan saat sekarang. Terapis lebih suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa dan bagaimana ketimbang mengapa. Karena pertanyaan mengapa dapat mengarah pada pemikiran yang tak berkesudahan tentang masa lampau yang hanya akan membangkitkan penolak terhadap saat sekarang. Konsep dasar pendekatan Gestalt adalah kesadaran dan sasaran utama Gestalt adalah pencapai kesadaran. Menurut buku M.A. Sobandi, kesadaran meliputi 1. Kesadaran akan efektif apabila didasarkan pada dan disemangati oleh kebutuhan yang ada saat ini yang didasarkan oleh individu. 2. Kesadaran tidak komplit tanpa pengertian langsung tentang kenyataan suatu situasi dan bagaimana seseorang berada di dalam situasi tersebut. 3. Kesadaran itu selalu ada di sini dan saat ini. Kesadaran adalah hasil penghindaraan, bukan suatu yang mustahil terjadi. B. Tujuan pendekatan Gestalt. Tujuan utama konseling Gestalt adalah membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Tujuan ini mengandung makna bahwa klien harus dapat berubah dari ketergantungan terhadap lingkungan atau orang lain menjadi percaya pada diri, dapat berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kebermaknaan hidupnya. C. Asumasi tingkah laku bermasalah. Menurut ringkasan Gudananto atau pendekatan konseling 2012, individu bermasalah karena terjadinya pertentangan antara kekuatan top dog dan underdog. Top dog adalah psikopat yang menuntut mengancam, sedangkan underdog adalah keadaan membela diri, tidak berdaya dan pasif. Individu bermasalah karena ketidakmampuan seseorang menginteraksikan pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya karena disebabkan mengalami kesenjangan antara masa sekarang dan masa yang akan datang. D. Model pendekatan Gestalt. Ada 1. Model pola hubungan konselor dengan konseli. 2. Model peran konselor. 3. Model operasional atau strategi. 4. Model analisis dan diagnosis masalah. 5. Teknik dalam pendekatan Gestalt. Kelebihan dan kelemahan pendekatan Gestalt. Menurut ringkasan Gunanto, pendekatan konseling 2012 dan buku Grell Corey atau teori dan praktek konseling dan psikoterapi 1995
Kelebihan dan kelemahan pendekatan Gestalt. Kelebihan terhadap Gestalt menangani masa lampau dengan membawa aspek-aspek masa lampau yang relevan ke saat sekarang. Terapi Gestalt memberikan perhatian terhadap pesan-pesanan nonverbal dan pesanan-pesanan tumbuh. Tapi Gestalt menolak mengakui ketidakberdayaan sebagian alasan untuk tidak berubah. Terapi Gestalt meletakkan penekanan pada klien untuk menemukan dan penafsiran sendiri. Terapi Gestalt menggairahkan hubungan dan mengungkapkan perasaan langsung, menghindari intelektualisasi abstrak tentang masalah klien. Kelemahan. 2. Kelemahan terapi Gestalt tidak berlandaskan pada suatu teori yang kukuh. Terapi Gestalt cenderung anti-intelektual dalam arti kurang memperhitungkan faktor-faktor kognitif. Terapi Gestalt menekankan tanggung jawab atas diri kita sendiri, tapi mengabaikan tanggung jawab kita kepada orang lain terhadap bahaya yang nyata bahwa terapis yang menguasai teknik-teknik Gestalt akan menggunakan secara mekanis sehingga terapi sebagai pribadi tetap tersembunyi. Para klien sering bereaksi negatif terhadap sejumlah teknik Gestalt karena merasa dianggap tolol. Sudah sepantasnya terapis berpijak pada kerangka yang layak agar tidak tampak hanya sebagai muslihat. F. Penerapan atau aplikasi pendekatan Gestalt. Penerapan aplikasi Gestalt ada kelompok. Terapi Gestalt bisa diterapkan dengan berbagai cara, baik dalam setting individual maupun setting kelompok. Setting individual. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya psikoterapi barat eksistensial dan Gestalt. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.